Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayo ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abul Walid qala haddatsana Hammad bin Salamah an Hisham bin Zaid bin Anas bin Malik an Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala in qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a alla an la taquma hatta yagrisaha falyagrisha. Telah menceritakan pada kami Abul Walid, ia berkata telah menceritakan pada kami Hammad bin Salamah dari Hisham bin Zaid bin Anas bin Malik dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika dekat hari kiamat sedangkan di tangan salah seorang dari kalian ada bibit kurma, maka jika ia sanggup menanamnya sebelum terjadi hari kiamat, maka hendaknya ia menanamnya, melakukannya. Nah, ini hadisnya ya ikhwah dari Anas bin Malik. Di sini Nabi SAW menyatakan jika terjadi hari kiamat, maksudnya jika sudah dekat hari kiamat, sudah sangat dekat hari kiamat, sedangkan di tangan salah seorang dari kalian ada bibit kurma. Ini Nabi memberikan contoh, nggak mesti bibit kurma, mau bibit sawi kah, bibit mangga kah. Artinya apa? Gunakanlah waktu itu untuk nanam gitu. Jadi jika sudah dekat hari kiamat, sedangkan di tangan salah seorang dari kalian ada biji kurma, maka jika ia mampu untuk menanamnya sebelum terjadinya hari kiamat, sebelum terjadinya kehancuran alam semesta, maka hendaknya ia menanamnya. Nah, jadi kalau kita udah merasa bentar lagi hari kiamat, udah nampak tanda-tandanya, maka kalau kita punya bibit tanaman, segera tanam. Kalau kita mampu menanamnya sebelum terjadi hari kiamat, tanamlah. Nah, ini perintah atau anjuran dari Nabi untuk menanam, atau istilahnya sesuai dengan judul bab, istina'il mal, mengelola harta, mengembangkan harta. Jadi tidak ada aset yang mati, semuanya dihidupkan. Nah, itu. Soal jelas ya makna hadisnya ya. Jika sudah dekat hari kiamat, sedangkan di tangan salah seorang dari kalian ada bibit kurma, maka jika ia mampu untuk menanamnya sebelum terjadinya hari kiamat, maka hendaknya ia menanamnya. Nah, ini makna hadisnya soal jelas. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, anjuran untuk bercocok tanam. Anjuran untuk bercocok tanam, Bapak-Bapak ya. Karena di sini kalau hari kiamat sudah dekat, maka Nabi menganjurkan apa? Bercocok tanam. Sebelum terjadi hari kiamat, bercocok tanam. Nah, bayangkan ketika kiamat sudah dekat saja kita dianjurkan untuk bercocok tanam. Apalagi kalau kita merasa waktu kiamat masih jauh. Artinya ketika kita merasa alam akan hancur, langit akan runtuh saja, kita dianjurkan bercocok tanam. Apalagi kalau kita melihat, oh langit sepertinya masih utuh nih, bumi masih belum rusak, maka kita hendaknya bercocok tanam, Bapak ya. Ini termasuk anjuran dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu faedah pertama. Faedah kedua, anjuran untuk terus beramal, berbuat baik hingga akhir hayat. Artinya Bapak-bapak, hendaknya kita manfaatkan akhir hayat kita dengan melakukan kebaikan. Jadi jangan sampai kita sudah merasa, oh bentar lagi meninggal, malah kita malas-malasan ibadah. Nah, seperti itu. Di sini Nabi menyebutkan terjadinya kiamat. Kiamat itu hancurnya langit, bumi, runtuhnya langit, terus belahnya gunung, belahnya bumi, terus terbangnya gunung. Ini kan istilahnya apa ya? Orang kan kalau udah nyaksikan kiamat hancur.
Bentar lagi kita semua mati. Nah, dengan adanya hari kiamat, dekatnya hari kiamat, justru bukan kita makin loyo dalam beramal, justru harusnya makin giat gitu. Nah, itu kiamat besar begitu, kiamat kecil. Apa kiamat kecil? Kematian kita semua. Kalau kita merasa ajal kita sudah dekat, hendaknya kita manfaatkan akhir hayat kita dengan berbuat baik. Makin giat lagi supaya amal baik kita menjadi penutup hidup kita. Kalau saya bisa boleh ngasih perumpamaan seperti ini, Bapak-bapak ya. Perlombaan lomba balap kuda atau balap lari. Atau balap lari lah yang lebih mudah. Ada lomba lari. Nah, kalau misalkan pelari ini sudah dekat finish, kira-kira larinya kecepatannya dikurangi atau dipercepat? Dipercepat kan? Finish sudah dekat. Saya perhatikan kalau dalam lomba lari, makin dekat finish makin cepat biasanya pelari itu, bukan makin lambat. Nah, begitu pula kita. Kalau kita sudah mulai dekat finish nih, finish kita kan kematian nih. Jangan kita malah dikendurkan atau dikurangi kecepatan kita. Justru kita makin giat lagi. Ya, makin dekat dengan hari kiamat harus giat lagi dalam beribadah dan beramal soleh. Nah, itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga, faedah terakhir, hendaknya seorang tidak meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, karena bisa jadi perbuatan baik tersebut menyelamatkannya dari neraka dan menyebabkan dia masuk surga. Contohnya dalam hadis ini apa? Menanam. Ini kan remeh, kecil kan, tapi siapa tahu perbuatan baik tersebut menyebabkan pelakunya masuk surga dan selamat dari neraka. Maka hendaknya kita tidak meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, karena itu akan bermanfaat bagaimanapun untuk diri kita di kemudian hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.